Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para penonton yang sudah mampir dan juga melihat video ini. Video breakdown dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Dan program ini merupakan implementasi dari evaluasi tengah semester Gasal saya di kelas pemrograman lanjut, mata kuliah pemrograman lanjut kelas H081. Perkenalkan, saya Bisma Putra Sulung dengan NPM 2208110026 dan saya di sini diampu langsung oleh Ibu Feti Trianggraini Eskom Mkom. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil programming saya yang ada ditugaskan oleh Ibu Feti sebelumnya, di mana saya harus membuat program berdasarkan soal-soal yang sudah ditentukan oleh Ibu Feti langsung sebagai pemenuhan evaluasi tengah semester Gasal saya. Dan pada kesempatan kali ini mungkin izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya. Ya, ini adalah lembar jawaban saya. Lembar jawaban yang nantinya akan saya submit di Ilmu, di e-learning UPN Veteran Jawa Timur. Dan di sini akan saya breakdown satu persatu ya untuk soal dan jawabannya. Soal pertama ialah menyimpan data dalam bentuk struct yang memiliki dua variabel, nama dan nilai. Baik, di sini saya sudah mendefinisikan ada struct siswa sesuai dengan request-nya adalah bentuk struct yang memiliki dua variabel, maka saya meletakkan dua variabel di dalamnya. Antara lain karakter nama dengan array-nya 10 dan juga integer nilai yang belum didefinisikan array-nya karena ya bisa random. Dan di sini ini nanti keduanya akan digunakan di struct siswa, daftar siswa di bawahnya. Di sini saya meletakkan daftar siswa ada 30 karena di sini di soal kita itu ada 30 siswa ya, 30 siswa dengan nama dan nilai yang sudah tercantum dalam tabel yang diberikan oleh Ibu Feti. Nah, di sini nantinya akan di-store dua variabel, nama di kiri dan juga nilai di kanan. Dan semuanya ini saya implementasikan langsung dari tabelnya, mulai dari Adang sampai dengan Zaid. Semuanya sesuai sampai bawah sini. Nah, ya. Lalu fungsinya struct ini apa sih? Nantinya struct ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai, mencari nilai terendah, tertinggi, dan sebagainya sesuai dengan soal. Dan soal berikutnya nomor 2 adalah membuat tabel frekuensi berdasarkan data di atas sehingga menghasilkan tabel frekuensi kemunculan nilai. Nah, bisa kita lihat bersama. Di sini saya mendefinisikan integer frekuensi nilai dengan array 11 dan juga sama dengan 0 ini kita mulai dari 0. Itu bermakna di mana nilainya adalah antara rentang 0 sampai 10 dan jika dihitung dengan dasar array maka totalnya adalah 11. Dan di sini adalah fungsi utamanya, tabel frekuensi. Dengan integer i itu nanti untuk looping kita. Dan looping di sini adalah untuk menentukan frekuensi nilai yang ada di tabel di data struct sebelumnya. Struct di sini nanti akan disortir oleh fungsi ini sesuai dengan looping, di mana ini jika nilai lebih dari 1 dan nilai kurang dari 10, nanti dia akan otomatis increment, di mana increment nanti menghitung frekuensi per nilainya yang ada di sini. Misal nilainya yang 1 ada frekuensinya berapa? Ada 0. Gimana bisa tahu kalau ada 0 di situ? Karena di sebelumnya di integer nilai ini, daftar siswa dan nilai ini sudah dicari kalau frekuensinya memang ada atau tidak gitu. Dan di sini itu lebih tepatnya di sini sih lebih tepatnya untuk mencetak hasil nilai frekuensinya dengan tab di sini garis /t. /t itu untuk menaruh tab agar lebih rapi. Nah, ini tab, ini tab. Nah, ini nanti akan mencari selama i kurang dari sama dengan 10, itu nanti otomatis mencari frekuensi nilainya. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, itu nanti akan muncul sesuai dengan data yang sudah ada di nomor 2. Nilai 1 sampai 10 frekuensi 0112665621. Sama di sini nilai 1 sampai 10 dengan frekuensi 0112665621.
Oke, itu untuk soal nomor 2. Lalu ada soal nomor 3. Membuat fungsi untuk mencari nama siswa yang mendapatkan nilai paling kecil. Di sini saya menggunakan fungsi nilai terendah, nilai rendah, nilai terendah sama dengan 10, cara nilai terendah siswa, dan integer i. Semuanya harus dideklarasikan untuk menjalankan fungsi yang ada di bawahnya ini. Fungsinya antara lain string copy, nilai terendah siswa, daftar siswa, nama. Jadi kita nanti akan mereferensi yang ada di struct. Nah, untuk di sini nanti akan kayak mengcopy string nilai terendah siswanya. Dan ya, ini nanti ada looping di mana ini akan mencari nilai terendah dari yang ada di tabel itu. Cara mencarinya adalah dengan looping jika selama kurang dari 30 siswa itu, jadi selama 30 siswa tidak semuanya belum dieksplor, itu nanti akan menjalankan fungsi di bawahnya. Nilai sama dengan daftar siswa nilai, jadi ini akan mereferensi struct daftar siswa tadi untuk melihat nilainya. Nanti akan masuk ke dalam variabel nilai, dan jika variabel nilai itu tadi kurang dari sama dengan nilai terendah, maka dia akan menjalankan fungsi di bawahnya, di mana nilai terendah sama dengan nilai. Nah, di sini nanti yang akan digunakan untuk mencari apakah nilainya yang dicari di siswa-siswa berikutnya itu sudah terendah dari yang sebelumnya. Jika memang sudah paling rendah, dia nanti akan otomatis mengcopy stringnya untuk masuk ke nilai terendah siswa dan mereferensi namanya dari struct daftar siswa itu. Dan nanti di bawahnya setelah looping selesai akan di print siswa dengan nilai terendah adalah siapa dengan nilai berapa. Dan untuk referensinya itu adalah nilai terendah siswanya ini tadi yang sudah di string copy, lalu masuk ke nilai terendahnya. Nilai terendah yang ada di, ya ini berapa nilainya. Lalu ada soal nomor 4, yaitu fungsi untuk mencari nama siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dan di sini saya menggunakan nilai tertinggi sama dengan 1, nilai tertinggi siswa 50, dan integer i. Di sini loopingnya sama seperti yang tadi di atas. Loopingnya ini untuk mencari nilai terendah, ini untuk mencari nilai tertinggi. Selama program belum menemukan nilai yang tertinggi, atau setidaknya program sudah menemukan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, nanti dia akan mengulangi programnya untuk mencari di struct daftar siswa nilai ini. Dia mereferensi struct tadi untuk mencari nilai yang tertinggi. Dan itu nanti sama akan di string copy nilai tertinggi siswa dan referensi nama dari daftar siswa itu sendiri. Dan nanti akan di print dengan tulisan siswa dengan nilai tertinggi adalah siapa dengan nilai berapa. Ini nilainya, ini nama siswanya, nilai tertinggi siswa dan nilai tertingginya berapa. Lalu yang untuk soal nomor 5, fungsi untuk menghitung rata-rata nilai kelas, itu rata-rata itu tanda kutip itu semua nilai ini ditambahkan menjadi 1 dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Misal 8 ditambah 2 tambah 9 tambah 3 sampai ditambah 8888 dibagi dengan jumlah datanya ada 30. Dan sebelumnya saya sudah membuat fungsi ini, fungsi sendiri, dan kita menggunakan float di sini. Mengapa kita menggunakan float? Karena kita bisa menggunakan koma. Jika kita menggunakan integer, maka kita tidak bisa menggunakan koma. Dan di sini saya definisikan, saya definisikan bahwa total nilainya 0 dulu, dan integer i itu untuk perulangan kita. Lalu ada perulangan di sini for i sama dengan 0, i kurang dari 30, increment, ya nanti itu akan digunakan untuk menyortir mulai dari awal sampai akhir. Sama seperti fungsi yang tadi, yaitu kan menyortir fungsi struct-nya mulai dari nama paling awal, data paling awal hingga data paling akhir. Nah, itu kita gunakan lagi, tapi kali ini case-nya berbeda. Case-nya adalah untuk menghitung total nilai yang ada. Bagaimana caranya? Ya, ini dia looping yang paling simple yang bisa saya temukan di Google, melihat referensi orang-orang dari Stack Overflow dan GitHub dan sebagainya. Di mana memang total nilai itu bisa kita definisikan dengan ya otomatis menambahkan sendiri dengan daftar siswa nilai. Ini kan mereferensi ke struct daftar siswa.
Jadi otomatis dia akan menambahkan sendiri tiap kali loopingnya berjalan. Misal data pertama nanti sudah masuk 8. 8 ditambah 2, 2 ditambah 9, 9 ditambah 3. Itu yang dilakukan oleh fungsi perulangan ini. Dan dia akan otomatis masuk ke dalam float total nilai. Karena di sini sudah didefinisikan sebagai float. Dan setelah perulangannya selesai, maka kita meletakkan total nilai itu ke dalam float rata kita. Float rata ini apa sih? Ya, itu adalah average yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari semua total nilai yang ada. Dan rumusnya adalah total nilai tadi yang sudah didapatkan dibagi dengan jumlah data yang ada. Jumlah datanya ada 30. Maka berikutnya akan dilakukan print rata-rata nilai seluruh siswa adalah berapa? Begitu. Untuk soal nomor 5. Lalu untuk nomor 6. Buat fungsi rekursif untuk menampilkan nama siswa, mulai yang memiliki range nilai, mulai X sampai Y. X di sini saya definisikan sebagai nilai awal, dan Y adalah nilai akhir. Dan di program ini kita menggunakan void range nilai. Di sini kita definisikan dulu integer nilai minimum, integer nilai maksimum, integer I itu untuk perulangan, dan integer printing. Dan nanti masing-masing untuk menggunakan fungsi digunakan untuk fungsinya, menjalankan fungsinya yang ada dalam ya fungsi range nilai ini. Dimana saya menggunakan if semua tanpa else, karena else itu kita nggak ada kondisi tertentu selain if begitu. Jadi selama I sama dengan 30, jika memang sudah datanya menyentuh 30, ya return itu akan dibalikkan ke fungsi awal di fungsi main. Dan kalau if printing ini saya gunakan untuk mencetak tulisan siswa dengan nilai antara berapa dan berapa adalah adalah berapa begitu. Jadi itu saya gunakan. Kenapa saya taruh di if? Karena kalau saya taruh luar if itu nantinya akan print terus-terusan begitu. Jadi jika memang kondisinya if printing sama dengan 1, maka ya dia akan ngeprint sekali saja. Dan kalau printingnya sama dengan 0, maka ya itu baru loopingnya sudah berhenti. Jadi dia tidak mencetak terus-terusan. Dan ya mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di integer main. Untuk if berikutnya, if yang ketiga ada if daftar siswa.nilai. Jadi kita mereferensi di struct daftar siswa tadi nilainya. Jika nilainya lebih dari sama dengan nilai minimum dan daftar siswa nilai itu kurang dari nilai maksimum, dan ini nanti ada didefinisikan sendiri di luar fungsi ini. Ya, selama kondisi ini sudah terpenuhi, maka looping di bawahnya akan berjalan. Di mana printf ini adalah variabelnya, dan ini adalah yang akan dicetak daftar siswa.nama. Nah, ini nanti akan digunakan untuk mencari satu persatu di struct sesuai dengan loopingnya, sesuai dengan daftar siswa.nilai ini. Selama kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak nama siswa tersebut. Dan di sini fungsi rekursifnya dimainkan. Fungsi rekursifnya adalah memanggil fungsinya sendiri, range nilai, nilai minimum, nilai maksimum, I plus 1, dan 0. Ini masing-masing apa sih artinya? Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan integer main ya. Saya coba scroll dulu ke integer main di bawah sini. Nah, ini integer main ini di bawah ini ada range nilai tadi 6701. Itu yang membedakan itu apa sih, kok harus ada 4 variabel itu? Nah, 4 variabel ini antara lain adalah nilai minimum, nilai maksimum, terus ini untuk integer I perulangannya, dan ini adalah kondisi untuk printingnya. Sama seperti yang kita lihat di atas tadi. Nah, ini void range nilai, integer nilai minimum, nilai maksimum, I, dan juga printing. Sama seperti yang fungsi-fungsi sebelumnya, itu kan integer I itu harus dideklarasikan terlebih dahulu ya. Nah,
kita mendeklarasikannya ini karena memanggil fungsi kayak fungsi khusus begitu, kita meletakkan integer i-nya ada di bagian atas ini. Dan jika memang sudah di-mention di atas ini, sudah di-mention di void range nilai ini, maka ketika kita memanggil fungsinya di integer main, kita harus meletakkan harus mendefinisikan, lebih tepatnya mendefinisikan nilai dari variabel itu supaya loopingnya, supaya fungsinya lebih tepatnya bisa berjalan. Dan di sini nilai minimumnya adalah 6. Nilai maksimumnya ini adalah 7. Terus untuk integer i itu sama dengan 0. Dan integer printingnya itu sama dengan 1. Ini karena keinginan saya sendiri sebetulnya, nilai minimumnya saya ingin mencari dari 6 sampai 7. Karena ya terlalu banyak kalau mulai dari 6 sampai 10. Jadi 6 sampai 7 jadi contoh sampel saya yang paling kecil terlebih dahulu. Dan ya di integer printing ini kenapa saya beri 1? Karena ini nanti akan digunakan untuk printing ini. Printing yang ada di tulisan ini, siswa dengan nilai antara 6 dan 7 adalah siapa saja. Siapa saja itu nanti akan ngeprint ini. Akan mencetak daftar siswa dan nama ini. Nah, ketika semuanya sudah terpenuhi, ketika semua if-nya sudah terpenuhi, maka terakhir kan dia akan memanggil fungsinya range nilai ini sendiri. Nah, di range nilai ini kita mendefinisikan ulang. Kita mendeklarasikan ulang fungsi-fungsi yang ada sudah sebelumnya di sini. Jadi range nilai itu nilai minimum, nilai maksimum, i plus 1, dan 0. Nah, i plus 1 ini adalah apa? Ini untuk menandakan kalau loopingnya sudah selesai, dan 0 ini adalah menandakan kalau integer printingnya itu sudah di print. Jadi selama ini dia sudah di print, dia nggak bakal mencetak, nggak bakal ngeprint secara berulang lagi. Dan ya, ini akan memperlengkapi satu persatu setiap fungsi yang ada. Dan ya, untuk fungsi utamanya adalah ini. Saya menggunakan sistem clear screen untuk membersihkan semua yang ada di terminal saya sebelumnya. Lalu saya beri caption ETS, pemrograman lanjut H81, nama saya dan NPM saya. Baru saya panggil semua fungsi yang diberikan pada soal-soal sebelumnya. Ada tabel frekuensi, ada nilai terendah, ada nilai tertinggi, ada menghitung average atau rata-rata, dan juga ada mencari range nilai dari X sampai Y. Dan ya, itu semua akan menjadi seperti ini outputnya. Nah, print screen uji coba programnya adalah sebagai berikut. Ini sebetulnya tadi saya lupa print screen yang di atas ya, ada captionnya ITS itu. Tapi di sini sudah keluar tadi nama saya dan NPM saya. Lalu di sini sesuai fungsinya ngeprint atau mencetak nilai frekuensi diikuti dengan semua fungsi-fungsi sebelumnya. Siswa dengan nilai terendah adalah Andi dengan nilai 2. Apakah benar? Kita coba scroll di sini. Andi, ya nilainya 2 adalah paling rendah di antara semuanya yang ada 5, 6, 7, 8, dan lain sebagainya. Lalu di sini untuk siswa dengan nilai tertinggi adalah Dodi dengan nilai 10. Apakah benar? Mari kita scroll. Siswa dengan nilai 10, siapakah dia? Ya, Dodi. Dan satu-satunya nilai 10 adalah Dodi sendiri, karena yang lainnya adalah ya 6, 7, 8, 5, 2, ya begitulah. Lalu kita coba lihat lagi. Rata-rata nilai seluruh siswa adalah 6,33. Nah, ini adalah hasil dari float kita. Float kita sendiri bisa menjalankan fungsi koma. Jadi dengan demikian, setidaknya bisa lebih detail untuk hasilnya. Dan kalau ya kita total satu persatu nilainya semua ya, mulai dari Adang sampai dengan Zaid dan dibagi dengan jumlah datanya ada 30, maka hasilnya ya memang 6,33 kalau berdasarkan kalkulator saya kemarin. Dan untuk soal yang terakhir, fungsi yang terakhir adalah mencari nama dengan nilai range tertentu. Dan di sini diprintkan, sudah dicetakkan untuk siswa dengan nilai antara 6 dan 7 sesuai dengan
fungsi yang sudah saya tuliskan di program itu tadi. Adapun namanya yang antara nilai 6 dan 7 adalah Eko, Kiki, Lela, Mia, Nani, Poppy, Cory, Rudy, Susi, Teddy, Ugen. Dan semuanya ini dicari berdasarkan data yang sudah ada di program sebelumnya dengan struct yang ada di sini. Nah, ini semua dengan range nilai 6 sampai 7 itu dia akan otomatis memasukkan di sini sesuai dengan fungsi yang tadi sudah saya tunjukkan. Fungsi di soal nomor 6 ini dia akan otomatis mengulang fungsi-fungsinya sendiri. Dan fungsi rekursifnya ditekankan di sini. Dia memanggil fungsinya sendiri. Dia memanggil fungsinya sendiri dan saya tidak menggunakan looping. Dia memanggil fungsinya sendiri supaya dia bisa mengulangi kondisi if yang ada di bawah. Jadi tidak menggunakan if else, tidak menggunakan swap perulangannya, tetapi menggunakan fungsi rekursif. Rekursif memanggil fungsinya sendiri. Dan ya, itu kenapa bisa mencetak satu saja di sini. Karena di sini sudah didefinisikan sebelumnya di sini bahwa jika semua if-nya sudah terpenuhi, maka dia akan menjalankan semua fungsinya. I plus 1 di sini untuk if di sini, nanti i-nya kan nambah sendiri. Integer i nanti nambah sendiri sampai ke 30, dan kalau sudah jadi 30, akan di-return ke fungsi integer main di sini. Begitulah sedikit penjelasan dari program saya. Program sebagai penunjang dari evaluasi tengah semester Gasal tahun ajaran 2023-2024 saya dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini, khususnya kepada Ibu Betty selaku dosen pengampu saya yang sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan beberapa program-program yang sudah saya buat beserta fungsi-fungsinya. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada beberapa salah kata maupun perbuatan yang mungkin sebelumnya saya lakukan, dan izinkan saya menutup presentasi saya kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.